Selamat pagi dan selamat jumpa kembali anak-anak kami sekalian. Pada saat ini kita akan memulai kembali pembelajaran agama kita. Saya harap anak-anak sudah siap semua untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita mulai dengan mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melindungi kami. Dekatilah kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami mohonkan ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat jumpa kembali anak-anak kami sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema Yesus sahabat sejati dan tokoh idola. Tujuan pembelajaran yang mau kita capai dalam pertemuan ini ada 5. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian secara benar apa itu sahabat sejati. Yang kedua, mampu menjelaskan dan memahami beberapa sikap yang perlu dikembangkan dalam persahabatan sejati. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan memahami makna sahabat sejati berdasarkan Yohanes bab 15 ayat 11 sampai 17. Yang keempat, mampu memahami beberapa sikap dan kepribadian Yesus yang perlu kita contoh dan yang menjadi idola kita. Yang kelima, mampu menjelaskan tindakan yang bisa kita biasakan sebagai bentuk penghayatan akan Yesus sahabat sejati. Nah, mari kita lihat pertama-tama pengertian apa itu sahabat sejati dan persahabatan. Setiap orang dalam perjalanan kehidupan, entah tua atau muda, kita membutuhkan namanya seorang sahabat. Dan kita membutuhkan adanya terjalin persahabatan. Dengan adanya sahabat dan persahabatan yang terjalin dalam kehidupan kita, maka hidup bisa berkembang dengan lebih baik. Maka sekarang kita melihat pengertian sahabat sejati itu menurut beberapa ahli. Nah, kita mengambil beberapa ya. Yang pertama kita melihat menurut Walter Winsel berkata, sahabat sejati adalah seseorang yang datang ketika orang lain di dunia ini pergi. Nah, ketika orang pergi, sahabat sejati itu akan datang. Menurut Sandy Raftil, sahabat sejati adalah orang yang sering tidak setuju dengan pendapatmu, namun tetap masih berteman. Karena jika tidak berteman, ia bukan sahabat sejati. Menurut Rihelmate, dia mengatakan, hanya sahabat sejati saja yang bisa melindungimu dari serangan musuh abadimu. Nah, seorang lain juga berkata, sahabat sejati itu seperti pelaut yang bisa membawa perahu reotmu melewati air yang ganas dalam kehidupan dengan selamat. Nah, menurut Dario, itu persahabatan merupakan hubungan emosi antara dua individu atau lebih, baik antara sejenis maupun berbeda jenis kelamin, yang didasari saling pengertian, saling menghargai, saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian sesudah kita lihat pengertian sahabat sejati dan persahabatan, sekarang kita mau melihat hal-hal yang penting yang perlu dimiliki dan dibangun dalam persahabatan sejati.
Hal yang penting pertama yang perlu dimiliki dan kita bangun adalah sikap saling mencintai. Nah, hal ini nampak dari yang pertama, nampak dari saling membantu. Yang kedua, nampak dari kerelaan berkorban tanpa perhitungan. Yang berikut itu tahu bertenggang rasa. Nah, kemudian sikap yang kedua yang perlu dimiliki adalah sikap saling percaya. Nah, hal ini nampak dalam keberanian untuk membuka diri, menceritakan suka duka hidup. Nah, yang kedua, mau memberi pujian dan kritikan secara jujur. Sikap yang ketiga, sikap saling menghormati. Nah, hal ini nampak dalam yang pertama, menerima teman apa adanya. Nah, kalau menerima apa adanya berarti termasuk kebaikan dan kekurangannya. Yang kedua, selalu mau mendengar, menerima segala tindakan dan ucapannya sebagai sesuatu yang penting. Kemudian yang ketiga, tidak memperalat teman. Nah, ini hal-hal yang penting yang kita miliki dalam persahabatan sejati. Nah, kemudian kita melihat, kita mau belajar dari Yesus sendiri, apa yang diharapkan dengan sahabat itu, sahabat sejati itu. Nah, kita bisa melihat itu di dalam Yohanes bab 15 ayat 12 sampai di 16. Nah, silakan kamu membaca kitab sucimu. Nah, kemudian dari teks ini makna apa yang mau disampaikan kepada kita, nah, para pembaca dan para pengikut Yesus. Nah, yang pertama makna yang mau disampaikan, yang kiranya perlu juga untuk kita hidupi, adalah sikap saling menerima. Nah, menerima kebaikan dan kekurangan. Yang kedua, cinta menuntut kerelaan dan memaafkan. Ya, kerelaan berkorban dan kerelaan untuk memaafkan. Kemudian yang ketiga, persahabatan sejati itu di sini adalah dilihat dari keberanian untuk mempertaruhkan nyawa demi sahabatnya, sebagaimana dicontohkan oleh Yesus sendiri dalam hidupnya. Dia rela wafat di salib untuk kita manusia yang dicintainya. Dia rela mengorbankan seluruh dirinya untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, itu contoh ya, sahabat sejati. Kemudian yang keempat, kita, saya, kamu akan menjadi sahabat Yesus kalau kita saling mengasihi. Nah, sekarang lihat pada bagian berikutnya kita mau melihat Yesus adalah sahabat sejati dan idola kaum remaja. Nah, kalau Yesus sebagai sahabat sejati dan idolamu, idola kita, pribadi-pribadi yang bagaimana yang dimiliki Yesus sehingga dia bisa menjadi sahabat kita dan menjadi idola kita. Nah, sekarang kita lihat kepribadian Yesus itu yang pertama, dia dekat dengan sesama. Nah, jadi ini kita bisa lihat Yesus itu sangat terbuka terhadap siapa saja yang datang kepadanya, tidak pernah memilih-milih ya. Sebagaimana kita biasanya dalam kehidupan kita berteman itu memilih yang suka, yang kita senangi, yang seide atau selepel dengan kita. Sedangkan Yesus tidak seperti itu. Dia terbuka untuk siapa saja yang datang kepadanya. Ya. Kemudian Yesus itu berani membela kebenaran dan keadilan secara konsekuen, ya itu ya, membela kebenaran secara konsekuen. Yang
berikut itu Yesus itu beriman kepada Bapa. Nah, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Nah, itu dikatakan Yesus ya. Nah, kemudian kita melihat pribadi Yesus yang berikutnya. Yesus itu dekat dengan sesama manusia. Yesus dekat dengan manusia. Nah, Yesus itu berasal dari Nazaret. Nah, keluarga Yesus itu keluarga sederhana, bukan dari konglomerat seperti itu ya. Nah, lalu pribadi Yesus ini juga Yesus ikut bergembira. Ya, dia datang ke pesta pernikahan, mau menikmati kegembiraan bersama manusia ciptaannya. Yesus itu punya empati. Nah, empati kepada yang sakit. Maka lihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus untuk orang sakit. Nah, itu bisa lihat ya pada pelajaran kita yang lalu. Kemudian masyarakat ada yang lapar, lalu Yesus tergerak untuk memberi makan. Jadi dia ada di situ kepedulian. Kemudian pengajaran Yesus itu mudah dimengerti. Nah, sebagaimana juga pelajaran kita pada yang lalu, Yesus menggunakan perumpamaan. Kenapa? Karena Yesus mau menyapa audiennya dengan cara-cara yang lebih mudah dimengerti. Nah, kemudian pribadi Yesus yang berikut itu adalah Yesus berani membela kebenaran dan keadilan secara konsekuen. Yesus membela rakyat kecil yang menderita. Nah, walaupun nanti dia tidak disenangi oleh orang lain, ya. Yesus itu mengecam penindas rakyat. Nah, Yesus itu berani bicara terus terang kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan kaum munafik. Nah, lalu lihat nanti dalam materi-materi kita yang lalu, nah resiko dari tindakan-tindakan yang diambil Yesus ini, nah tentu itulah nanti yang dia menjadi ditolak dan akhirnya ditangkap dan disalibkan. Nah, Yesus berani membela rakyat dengan mengkritik perlakuan yang tidak adil. Nah, itu kita lihat yang berikut ini, Yesus sangat terbuka dengan siapa saja yang datang kepadanya. Nah, jadi hal ini bisa kita lihat dalam kegiatan harian Yesus itu, Yesus bergaul dengan semua orang, ya, tidak melihat dia datang dari kedudukan mana, ya. Siapa saja yang datang dia mau bergaul dengan manusia. Nah, juga Yesus tidak membeda-bedakan orang yang dijumpainya, apakah ini berpendidikan, orang kaya, atau yang lain-lain. Nah, lalu kemudian Yesus itu akrab dengan imam, para penguasa, bahkan penjajah, pegawai pajak, wanita pelacur, dan penderita kusta. Nah, ini sebagaimana yang kita ketahui baik dalam melalui pengajaran maupun kitab suci sendiri. Nah, sekarang lihat pada bagian terakhir ini kita diberikan kesempatan untuk mengamati gambar, ya. Lalu dari gambar ini kamu diajak untuk menuliskan pesan apa yang disampaikan gambar ini untuk kamu sendiri yang akan kamu nanti hayati dan wujudkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya. Nah, lalu amati, lalu pahami, lalu buatlah tulisan. Ya, dengan bahasamu sendiri dari setiap gambar yang ada. Ini ada gambar 4. Nah, gambar ini berbeda, ya. Nah, oke. Nah, lalu dari sini tuliskan pesan apa yang dapat kamu tangkap dari gambar-gambar ini yang akan kau wujudkan dalam kehidupan sehari-harimu nanti, ya, dengan bahasamu sendiri. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan kamu membuat catatan-catatan penting untukmu,
Tetapi yang bagian mengamati gambar itu ada 4 catatan yang harus kau buat di sana dari gambar yang kamu lihat. Ya, inilah yang perlu nanti dikirim sebagai tugasmu. Ya, oke. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Salam sehat.